Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Saudara sekalian, jamaah salat subuh musala al-falah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat untuk zahir kita maupun nikmat untuk batin kita. Dan bagi hari ini Masya Allah, tabarakallah, pas menjelang azan subuh hujan gerimis turun. Ini berkah dan fajar itu sendiri juga berkah. Jadi lipatan-lipatan keberkahan yang sangat banyak. Dan tentunya bagi orang beriman itu ada satu kepuasan sendiri ketika subuh hujan kemudian masih melaksanakan sholat di masjid ataupun di musola. Ya, sedangkan kita mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah itu sudah sebuah keistimewaan sendiri. Dan lebih istimewa lagi kalau kemudian pas waktu subuh itu hujan. Nah, kalau kita mau mengacu kepada fikih, ya kalau hujan itu lebat ya setidaknya ada rukhsah, ada keringanan yang diberikan oleh syariat ini, sehingga kita bisa bayangkan kalau kita melek bangun pas adzan subuh hujan, ingat rukhsah itu, ya. Ya tidak ada masalah dengan itu, tapi kita itu kalau pengen kualitas kesolehan dan kenikmatan keimanan itu makin terasa, kadang kita itu mesti memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu walaupun pada sesuatu itu ada rukhsahnya. Ya, walaupun pada sesuatu itu ada rukhsahnya. Makanya dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu paling seneng kalau Ramadan itu jatuh di musim panas. Nah itu ya. Nah kalau sebagian kita enak itu Ramadan kalau musim hujan. Nah, kenapa? Karena tidak terlalu merasakan lapar. Nah itu. Jadi senangnya begitu. Dan dulu para salafus soleh itu amat sangat senang kalau mengerjakan qiyamul lail di musim dingin. Musim dingin, wah itu kita megang air saja Pak. Ya, di negara-negara yang memiliki 4 musim itu, begitu kita megang airnya saja, wah rasanya itu benar-benar tulang rasanya kayak kaku itu, benar-benar ngilu. Iya. Nah, tapi ternyata salafus soleh ya mau musim panas, mau musim dingin, mau musim gugur, mau musim semi, ya itu tetap qiyamul lail. Tapi mereka merasakan kenikmatan yang lebih asyik kalau qiyamul lail itu pas dikerjakan di musim dingin. Gitu ya. Kenapa? Karena mujahadah dan
perlawanan terhadap apa yang diinginkan oleh nafsu itu tuh benar-benar bisa dikalahkan. Nah itu makanya dalam hidup ini terkadang, bukan hanya terkadang, kalau kita pengen merasakan nikmatnya iman, nah itu ya, itu kadang kita mesti memacu diri kita untuk mengerjakan sesuatu. Ya, makasih Ustaz. Ya, mengerjakan sesuatu meskipun pada sesuatu yang kita kerjakan itu ada rukhsah. Nah, itu rasanya bahagia sekali, rasanya kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Nah, itu. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan ngaji Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini merupakan sebuah pembelajaran yang komprehensif karena sirah yang isinya adalah cerita Nabi dan cerita para sahabat, ya itu merupakan metode yang dulu mungkin pernah kita sampaikan. Itu merupakan sebuah metode pendidikan yang amat sangat efektif, ya. Makanya kalau kita buka Al-Itqan fi Ulumil Quran ditulis oleh Imam Suyuti, itu disampaikan kalau sepertiga Quran itu cerita, sepertiga Quran itu kisah, dan ternyata dengan kisah itu dengan kisah itu Quran bisa masuk ke tema akidah, masuk ke tema tauhid, masuk ke tema iman, masuk ke tema akhlak, masuk ke tema sosial, bahkan masuk ke tema politik, masuk ke tema apapun dalam hidup ini, dan caranya adalah lewat cerita. Dan itu lebih lebih kuat doktrinnya, tapi tanpa dirasakan oleh orang yang mendapatkan cerita itu. Ya, kalau isinya Quran itu hanya perintah dan larangan, itu kayak Taurat nanti, berat. Harus begini, jangan begitu. Harus begitu, jangan begini. Kalau isinya hanya perintah dan larangan, berat. Nah, itu ya. Tapi ternyata salah satu cara yang digunakan oleh Quran untuk mendoktrin umat manusia agar mereka menerima kebenaran dan mengikuti kebenaran itu adalah dengan cerita. Ya, tapi doktrin yang dihasilkan oleh cerita itu adalah doktrin yang sangat kuat tapi soft masuknya. Nah, itu. Makanya ya dulu zaman-zaman TV sebelum TV digital ada, itu ya masih TV apa namanya Pak? TV kabel ya. Itu kan masih rame-ramenya sinetron dan seterusnya gitu. Nah, itu kadang kalau nonton sinetron atau film itu orang tuh saking larutnya karena yang diceritakan tuh sesuatu yang bikin terenyuh hati, itu penonton itu juga ikut nangis. Gitu ya. Terus sudah ditonton itu ikut nangis. Kemudian ketika nonton film horor itu ya gitu ya, itu terbayang-bayangnya juga kuat, takutnya juga dapat. Jadi ternyata tanpa disadari orang yang mendengarkan cerita itu mudah untuk terdoktrin, gitu ya. Dan itu lebih lembut masuknya, tapi lebih kuat dampaknya. Nah, kita ini belajar cerita-cerita, kisah-kisah yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah dan juga kehidupan sahabat-sahabatnya yang mulia. Dan terakhir kemarin kita sudah sampai di Islamnya Hamzah sepertinya, ya kan? Hamzah masuk Islam, dan Islamnya Hamzah itu pas peristiwa hijrah ke Habasyah yang kedua. Dan itu satu
apa ya, satu hal yang sangat menakjubkan dan merupakan pertolongan Allah untuk dakwah Nabi. Kenapa? Karena muslimin yang ada di kota Mekah itu jumlahnya jelas berkurang karena ada sekitar 100-an sahabat, laki-laki dan perempuan, 80 sekian dan sekian belas perempuan itu kemudian hijrah ke Habasyah. Jadi ada 100-an orang hijrah ke Habasyah. Artinya apa? Jumlah muslimin di kota Mekah makin berkurang, makin sedikit. Tapi jangan kemudian kita berpikir loh, itu gimana itu kok Nabi bisa memutuskan yang demikian gitu. Yang dilakukan oleh Nabi itu sudah pasti diperhitungkan secara strategi oleh Nabi. Jumlahnya memang makin sedikit, tapi jumlah yang sedikit ini ya sudah dihitung oleh Nabi bahwa mereka tidak mungkin dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Gitu ya. Kenapa? Karena di kajian-kajian kita sebelumnya Nabi itu memanfaatkan sebuah tradisi masyarakat Arab jahiliyah di mana mereka punya slogan unsur akhaka dzaliman aw madluman. Pokoknya kamu harus bantu saudaramu, apakah saudaramu itu zalim atau dizalimi. Pokoknya dia punya hubungan darah sama kamu, maka kamu ya harus punya fanatisme untuk membelanya. Nah, itu. Tapi pertolongan Allah itu luar biasa. Ketika ada perintah hijrah, walaupun perintahnya ini hanya sebuah isyarat dari Allah, di mana Allah mengatakan, Muhammad, buminya Allah luas loh ya. Nggak hanya Mekah aja loh. Nah, makanya Nabi memahami indikasi dari pernyataan Inna ardallahi wasi'ah. Sesungguhnya buminya Allah itu luas. Ini artinya adalah izin dari Allah untuk melaksanakan hijrah. Karena sudah diizinkan, maka Nabi memberangkatkan sahabatnya untuk hijrah. Kan itu ya. Dalam hitung-hitungan dalam hitung-hitungan manusia ya mestinya enggak. Supaya apa? Supaya semakin kuat ya muslimin di kota Mekah. Tapi inilah barokah menjalankan perintah Allah. Ya. Kadang perintah Allah itu kadang kalau kita cerna dengan logika itu kadang tidak masuk tapi rasional. Nah, ini ya. Maka ketika Rasulullah SAW memberangkatkan sahabatnya ke Habasyah itu, Allah kasih keberkahan di kota Mekah yang sangat luar biasa. Keberkahan ini adalah bentuk keberkahan Nabi menjalankan perintah Allah sekaligus pertolongan. Apa keberkahannya? Islamnya Hamzah. Karena Islamnya Hamzah itu walaupun cuma satu orang, Pak. Ya, walaupun cuma satu orang, tapi Hamzah ini itu punya punya kewibawaan yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Gitu. Jadi satu orang Hamzah masuk Islam, gitu ya. Satu orang Hamzah masuk Islam itu aja, itu bisa menggantikan secara kekuatan dakwah ya untuk 100 sekian dari sahabat Nabi yang hijrah ke kota Habasyah. Dan yang lebih menakjubkan lagi, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya berhenti pada masuk Islamnya Hamzah, tapi kurang lebih sekitar 3 hari setelah Hamzah itu masuk Islam, disusul dengan Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, kalau Umar bin Khattab masuk Islam, maka sebenarnya sudah selesai. Ya, sudah selesai penyusunan kekuatan dakwah di kota Mekah. Tinggal jalan aja.
gitu ya. Dan Islamnya Hamzah ini adalah pengabulan dari doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau itu setiap kali selalu berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau paling cintai. Bi Umar ibn al-Khattab atau bi Amr ibn Hisham. Yang pertama Umar bin Khattab atau yang kedua Amr bin Hisham. Ya. Dan Amr bin Hisham itu ya namanya Abu Jahal. Nah, gitu. Jadi bahkan Nabi itu sudah bisa, kalau bahasa orang hari ini, sudah punya demografi. Gitu. Jadi Mekah ini simpulnya siapa aja. Artinya kalau itu usil, kalau ini usil, kalau ini usil, maka sudah terukur tuh dampaknya. Gitu ya. Kemudian Nabi lihat dari sekian banyak orang tuh yang Nabi potret, dan itu menjadi simpul kekuatan sebuah masyarakat. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua Abu Jahal. Nah, memang agak aneh sih kalau Umar sama Abu Jahal, karena sebenarnya dua orang ini walaupun sama-sama Quraisy, tapi secara kasta keluarga ya tinggian Abu Jahal. Ya, kalau timbangannya kasta keluarga. Ya. Tapi kalau dilihat dari kemampuan, skill, peran dan kecerdasan, dua orang ini imbang. Ya, Abu Jahal saking pinternya, maka dia adalah satu-satunya orang Quraisy yang diangkat menjadi anggota parlemen Darun Nadwah ketika usianya belum genap 40 tahun. Karena Quraisy itu punya parlemen, Pak. Parlemen di situ tuh wakil setiap keluarga. Gitu ya. Ya. Jadi Bani Hashim wakilnya siapa yang duduk di situ? Bani Makhzum wakilnya siapa? Bani Adi wakilnya siapa? Jadi setiap keluarga besar di Quraisy mengutus satu orang untuk menjadi wakil di Darun Nadwah itu. Oke. Nah, syarat untuk ada di anggota Darun Nadwah kalau orang usianya sudah lewat 40 tahun. Tapi ada orang, satu-satunya orang nih, sebelum 40 tahun sudah diperbolehkan untuk duduk di situ, dan itu adalah Abu Jahal. Nah, gitu ya. Makanya itu menunjukkan kecerdasannya, karena sebelum dilabeli Nabi dia ini Abu Jahal, namanya adalah Abul Hakam. Abul Hakam itu bukan karena bapaknya itu Hakam, bukan karena anaknya itu Hakam, tapi Hakam itu artinya adalah kebijaksanaan. Jadi ini orang yang sangat bijaksana. Nah, bijaksana itu adalah titik paling puncak untuk kecerdasan. Jadi levelnya bukan lagi cerdas, tapi sudah bijaksana, si Abu Jahal itu. Tapi karena kecerdasan berpikirnya itu ternyata dikalahkan oleh hawa nafsunya. Ketika ngerti Abu Jahal Quran ini benar. Ngerti Abu Jahal Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad. Ngerti Abu Jahal dimensi-dimensi keindahan bahasa yang ada dalam Quran. Cuma masalahnya Abu Jahal sejak muda itu sudah punya hasad dan iri kepada Nabi. Ya, dan itu dideklarasikan
bahwa keluargaku sama keluarganya Muhammad itu sudah saingan sejak dulu. Ya, saingan dalam sisi harta, saingan dalam sisi pengaruh dan jabatan. Sudah saingan Pak sejak dulu. Nah sekarang Bani Hashim punya nabi. Nah keluargaku Bani Makhzum nggak ada nabi. Maka nggak ada jalan yang aku tempuh kecuali memusuhi Muhammad sampai mati. Wah, gitu. Jadi karena dengan kecerdasannya itu ternyata Abu Jahal belum bisa mengalahkan hasadnya. Nah orang kayak begini ini sepinter apapun maka dia ini dianggap sebagai bodoh. Akhirnya sama Nabi dipanggil dia ini Abu Jahal, bukan Abul Hakam. Jadi kecerdasannya luar biasa, makanya namanya itu dimasukkan oleh Nabi dalam proposal doanya kepada Allah. Ya Allah, khusus untuk dua orang ini pilihlah yang paling engkau cintai. Ya, satu Umar, dua Abu Jahal, Amr. Umar atau Amr. Nah, itu. Lah, kalau Umar, wah, kecerdasannya itu luar biasa juga, Pak. Walaupun strata keluarganya tidak setinggi keluarganya Abu Jahal, tapi kecerdasannya luar biasa. Sejak muda sudah pinter, gitu ya. Makanya nanti begitu masuk Islam, Nabi itu sampai komentar tentang Umar. Lauka ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku, maka orang itu Umar. Ya, tapi tidak ada nabi setelahku. Itu ya. Jadi kualitasnya Umar itu kualitas nabi. Cuma dia nggak jadi nabi. Kenapa? Karena nabi ini adalah jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan jabatan itu sudah berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti begitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu di kota Madinah, Pak, Umar itu saking pinternya, Pak. Maka nanti itu ada pendapat-pendapat Umar tentang permasalahan-permasalahan yang didiskusikan dengan Nabi, kemudian Jibril itu datang menemui Nabi, menurunkan ayat, yang ayat itu sesuai dengan usulannya Umar bin Khattab. Nah, gitu ya. Makanya Nabi mengatakan setiap umat itu ada muhdatsnya. Muhdats atau mulham. Mulham itu orang yang dapat ilham. Karena dia bukan nabi, jadi dia manusia biasa tapi dapat ilham. Setiap umat itu ada orang yang seperti itu. Dan kalau toh itu ada di tengah-tengah umatku, maka salah satunya adalah Umar. Nah, gitu. Jadi ini rojulun mulhamun, orang yang dapat ilham dari Allah. Nah, nanti akan kita bahas ketika selesai perang Badar. Nabi Muhammad punya tawanan sekitar 70-an orang tawanan itu. Nah, tawanan ini mau diapain ini? Nah, kemudian Rasulullah SAW memanggil dua teman yang biasa diajak untuk musyawarah. Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak perlu musyawarah juga sudah cukup. Gitu ya, tinggal kayak Nabi Musa itu, Pak. Nabi Musa itu kaumnya ngeluh apa, ngomong ke Nabi Musa, itu Nabi Musa itu langsung musyawarah sama Allah. Nabi Muhammad begitu juga bisa, tapi Nabi Muhammad pengen mengajarkan konsep musyawarah ini kepada umatnya. Nah, gitu. Jadi ya sebenarnya Nabi Muhammad musyawarah juga nggak perlu musyawarah, tapi Nabi Muhammad pengen ngajari. Kayak Nabi Muhammad, ya kata para ulama,
seperti Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, Nabi Muhammad itu kan aromanya wangi, Pak. Dan nggak pakai parfum pun kan nggak wangi. Tapi Nabi Muhammad masih pakai parfum. Untuk apa? Supaya diteladani oleh umatnya. Nah, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad nggak perlu teman untuk bermusyawarah, tapi Nabi Muhammad melakukan itu. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Nabi itu teladan bagi umatnya. Nah, selesai perang Badar punya 70 orang tawanan. Nabi panggil Abu Bakar, Nabi panggil Umar. Nabi minta pendapat. Abu Bakar, pendapatmu gimana? 70 orang ini diapain? Nah, Abu Bakar ini orangnya kalem, Pak. Abu Bakar itu orangnya lembut. Ya, gampang nangis. Ya, itu kalau baca Quran belum selesai satu ayat sudah nangis. Abu Bakar itu, Pak. Abu Bakar mengatakan Rasulullah 70 orang itu kan Quraisy semuanya. Berarti mereka saudara kamu. Ya, maka gini aja. Siapapun di antara mereka yang punya keluarga di kota Mekah dan keluarganya di kota Mekah mau menebus mereka, bayar tebusan, maka lepaskan. Yang nggak punya duit, maka jaminan pelepasannya adalah kalau mereka sudah mengajarkan baca dan tulis untuk anak-anak kecil. Gitu. Jadi satu orang ngajari 10 anaknya sahabat di kota Mekah. Kalau 10-10-nya sudah bisa baca, sudah bisa nulis, mereka bebas. Nah, itu. Oh, itu usulannya Abu Bakar. Kemudian Nabi tanya kepada Umar, kalau kamu gimana? Maka Umar mengatakan, Rasulullah memang mereka ini keluarga, tapi mereka ini memerangimu, mereka ini mencaci makimu, maka menurutku mereka harus dieksekusi. Yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri, tapi yang sudah masuk Islam. Gitu ya. Nah, kebetulan di antara yang ketangkep pada waktu perang Badar itu ada Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, Pak. Berarti yang bunuh Abbas Ali bin Abi Thalib. Itu. Nanti ada siapa, dilihat punya keluarga yang sudah masuk Islam. Kalau ada berarti dia yang mengeksekusi. Itu usulannya Umar. Maka Nabi puji dua-duanya, Pak. Ya, Nabi bilang, Abu Bakar, kamu kayak saudaraku. Ya, siapa? Ibrahim dan Isa. Nah, gitu ya. Kenapa? Nabi Isa itu ketika didustai oleh umatnya, Pak, maka Nabi Isa itu mengatakan kepada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Ya Allah, kalau engkau mengadab mereka, ya silahkan, wong mereka ini adalah hamba. Wa in taghfir lahum, tapi jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya memang engkaulah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Itu aku bakal itu gaya style dakwahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Kemudian Umar itu dipuji juga oleh Nabi, Pak. Jadi ini cara Nabi ketika mau ngambil satu pendapat dari dua usulan itu masing-masing dipuji. Ya, supaya tidak ada kecemburuan, supaya tidak ada rasa hasad yang muncul di antara dua muslim yang bersaudara. Nabi bilang kepada Umar, adapun kamu Umar, kamu kayak saudaraku Nuh dan Musa. Gitu ya, karena Nuh itu pada akhirnya berkata kepada Allah, Rabbi
la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Tuhan, sudahlah, binasakan aja semua orang kafir. Jangan sisakan satu pun rumah di muka bumi ada orang kafir di dalamnya. Akhirnya banjir datang. Nah, itu ya. Jadi Abu Bakar itu kayak Ibrahim sama kayak Isa. Umar itu kayak Nuh dan Musa. Nah, dua-duanya 4 nabi ini ulul azmi minar rasul. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan satu lagi Nabi Muhammad. Ya, Nabi ulul azmi. Nah, itu. Jadi itu usulannya. Nah, kalau Nabi Muhammad kira-kira milih usulan siapa, Pak? Nah, Nabi Muhammad milih usulannya Abu Bakar. Nah, gitu ya. Milih usulannya Abu Bakar. Setelah milih usulannya Abu Bakar, tidak lama kemudian Jibril turun bawa ayat. Ya, isinya apa? Isinya membenarkan usulannya Umar. Akhirnya apa? Esok hari, Pak. Esok hari. Kemudian begitu mendengar teguran dari Allah, tidak pantas Nabi memutuskan begini, begitu, dan seterusnya. Nah, itu tuh kalau bukan karena sesuatu yang sudah tertulis sebelumnya, maka kamu bisa kena azab yang pedih, kata Allah begitu. Dan dibawain surat oleh Jibril isinya demikian tuh, Nabi Muhammad langsung nangis. Kemudian Abu Bakar melihat itu langsung ikutan nangis. Ternyata pendapat yang lebih tepat adalah pendapatnya Umar. Nah, itu nanti Umar datang. Nah, begitu Umar datang, lihat Nabi nangis, lihat Umar nangis, lihat Abu Bakar nangis, Umar bingung, ada apa ini? Maka Nabi mengatakan, Umar, ya, hampir saja kita semua mendapatkan azab kecuali kamu. Nah, jadi bayangkan, Pak, ya, Umar itu begitu ngusulin sesuatu, ternyata usulannya itu sama seperti Quran, padahal Quran tentang itu belum turun. Ya, sama nanti kayak tema tentang ayat hijab. Ya, Umar tuh melihat ini loh, orang-orang nih loh masuk ke rumah Nabi, karena Nabi Muhammad itu rumahnya itu berpunya fungsi sekaligus sebagai restoran, Pak. Jadi tiap hari sahabat-sahabat yang tinggal di masjid itu sebagian makannya di rumah Nabi. Gitu ya. Nah, kalau makannya di rumah Nabi, mereka antri itu masuk ke dalam rumah. Nah, di dalam rumah ada istrinya Nabi. Nah, sedangkan yang masuk ke dalam rumah Nabi itu nggak bisa dibedakan ini orang beriman atau ini orang munafik. Campur, Pak. Ya, campur. Dan Nabi sendiri juga nggak misahin orang munafik di belakang ya, orang beriman enggak. Campur aduk satu soft gitu. Bisa jadi orang beriman jejer sama orang munafik. Dan Nabi enggak nunjuk hidung mereka. Gitu. Cuma Nabi menyampaikan data-data orang munafik kepada Hudzaifah bin Yaman, itu yang menyimpan rahasia-rahasianya Nabi. Nah, Umar lihat itu, aduh, di dalamnya ada Ummul Mukminin. Ini orang yang keluar masuk juga nggak ada orang munafik. Gitu. Akhirnya Umar tuh usul sama Nabi, Rasulullah, ya seandainya, ya karena makanan, kemudian ya istri Nabi juga menyiapkan makanan di situ, ngasih piring, dan sahabat itu masuk, ya kemudian ngambil di nampan atau di piring, kemudian keluar makan. Nah itu. Nah, Umar melihat, ya, kemudian usul pada Nabi, wahai Rasulullah,
kasih hijab di rumahmu. Ya, sehingga mereka yang masuk ke dalam rumahmu untuk ngambil makan itu tidak melihat ummul mukminin. Nah, akhirnya nanti Jibril turun bawa wahyu, isinya perintah kepada Nabi untuk apa? Untuk membuat sutroh atau membuat hijab, ya, sehingga mereka kalau mau minta sesuatu kepada istri Nabi, minta tambahan air, minta tambahan lauk, minta tambahan kuah, atau minta tambahan apapun dari yang dimakan, itu mintanya dari balik hijab. Nah, gitu ya. Maka dari itulah Umar itu dikenal sebagai mulham. Nah, jadi ya kualitasnya pada akhirnya melampaui kualitas si Abu Jahal tadi itu. Wah, itu. Ya. Jadi itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan pada akhirnya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Itu adalah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian ini ada beberapa riwayat tentang Umar nih. Maka radhiyallahu anhu ma'rufan bi hiddati taba wa quwwati syakimah. Umar itu dikenal dengan kerasnya tabiat, gitu ya, dan dikenal dengan kekuatan fisik. Wa talama laqiyal muslimuna minhu alwanal adza. Kemudian Umar ini sering sekali melihat orang-orang Islam itu disakiti, dihina, dicemooh, dicaci maki. Oke? Dan ternyata kayak begitu tuh, walaupun Umar ini sangat keras memusuhi Nabi, tapi melihat ini orang loh dicemooh, dicaci maki, kok nggak murtad? Ini orang dihujat, sahabat-sahabat Nabi itu, Pak, ya, disakiti, bahkan kayak Bilal tuh, ya, ditindih, disiksa seperti itu. Mereka ini tidak mau meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Ini sebenarnya yang mereka pegang itu apa? Gitu loh. Kalau dengan masuk Islam membuat Bilal jadi kaya, oke lah. Berarti mereka masuk Islam karena ada motif ekonomi. Kalau dengan masuk Islam mereka jadi punya kedudukan di tengah masyarakat, oh berarti karena tujuannya adalah untuk jabatan dan kedudukan. Tapi kalau dilihat yang sebelum masuk Islam kondisinya begitu, setelah masuk Islam kondisinya juga begitu itu. Makanya Umar tuh mikir-mikir, merenung gitu. Sebenarnya yang mereka perjuangkan itu apa? Yang mereka pegang itu apa? Yang mereka cari itu apa? Akhirnya penasaran Pak Umar. Ya. Begitu penasaran, maka suatu malam annahu iltaja'a lailatin ila bait kharij baitihi ilal mabit kharija baitihi. Satu malam Umar memutuskan untuk bermalam di luar rumah. Oke, faja'a ilal haram. Oke, malam ini aku mau ke Masjidil Haram. Ya. Karena Bani Adi, keluarganya Umar itu termasuk yang agak jauh klasternya dari Ka'bah. Kalau rumahnya Nabi, rumahnya Abu Jahal, itu klasternya dekat dengan Ka'bah. Kemudian apa? Faja ilal haram, kemudian Umar memutuskan aku malam ini pengen mabit, bermalam di Masjidil Haram. Wa dakhala fi satril Ka'bah. Kemudian Umar itu masuk ke dalam rivialnya Ka'bah itu, Pak. Kain penutup Ka'bah itu. Kiswahnya Ka'bah itu. Masuk ke situ. Nah, itu ya. Sembunyi di situ. Wan Nabi qaimun yusolli,
dan Nabi Muhammad berdiri sholat. Waqad istaftaha. Nah, jadi kok Nabi Muhammad, kalau ini Ka'bah, Nabi Muhammad sholat di sini, Umar tuh masuknya dari sini, Pak. Kemudian melipir, tapi di dalam kiswah sampai bisa dapat posisi yang dekat sama Nabi. Cuma pengen denger ini orang baca apa. Nah, pada malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca surat Al-Haqqah. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Faja'ala Umar yastami' ilal Quran. Maka saat itulah Umar mulai mendengarkan Quran baik-baik. Wa ya'jubu min ta'lifihi, dan Umar itu takjub dengan susunan kalimatnya. Ya. Qala faqultu fi nafsi hadza wallahi syair. Maka di balik iswah itu begitu dengar al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah, ini kalimat susunannya keren. Makanya Umar komentar batin, ini pasti Muhammad ini penyair. Begitu Umar batin pasti Muhammad ini penyair, Nabi itu gak lama setelah itu baca melewati surat Al-Haqqah ayat 40-41. Nah, apa 41? Allah mengatakan, Nabi membaca innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu adalah perkataan utusan yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Quran ini bukan perkataan penyair. Jadi baru aja batin, ini Muhammad pasti penyair. Ayat yang dibaca 41 Pak lewat. Nah, itu ya. Nah, itu kemudian kalau bukan penyair berarti Muhammad ini dukun ini. Nah, begitu ngomong Muhammad ini langsung ngomong dukun gitu, pas Nabi Muhammad baca ayat 42 43, Pak. Apa? 42 itu Allah mengatakan wala biqauli kahin. Dan Quran bukanlah perkataan dukun. Jadi apa yang dibatin oleh Umar itu dibantah oleh ayat yang dibaca oleh Nabi. Gitu ya. Kemudian apa? Kemudian sampai dibaca sampai selesai, fawaqa'al islamu fi qalbi. Umar mengatakan malam itu Islam mulai masuk ke dalam hati. Nah, hari ini kan yang masyhur tentang Islamnya Umar, itu ya, itu Umar mau menemui Nabi, kemudian apa? Kemudian ngelewati teman-temannya, ditanya mau kemana? Mau nemui Muhammad? Mau ngapain? Mau menghajar Muhammad? Kamu ini mau menghajar Muhammad? Wong adikmu sendiri aja sudah ikut-ikutan agamanya Muhammad kok. Gitu. Akhirnya Umar balik. Ya, setelah balik nemuin adiknya, ternyata adiknya dengan suaminya. Ya, begitu dengan suaminya, namanya Fatimah bintil Khattab, adiknya Umar. Lagi ngaji sama Khobab ya bin Munzir, lagi ngaji bertiga. Gurunya Khobab. Nah, baru nanti Umar masuk, kemudian melihat adiknya bawa selembaran itu Pak, mushaf gitu. Ternyata itu adalah apa? Itu adalah rangkaian cerita, tapi sebelum itu sebenarnya Umar itu logikanya sudah digedor-gedor oleh surat Al-Haqqah yang didengar pada waktu Umar sengaja untuk bermalam pengen dengerin Muhammad baca apa. Nah, gitu ya. Baik, jadi sampai di sini ngaji kita pada kesempatan pagi ini.
Ada pertanyaan? Silakan. Terkait zaman Rasulullah itu kan zaman akhir ya, semuanya juga pasti bahasa Arab gitu. Ada nggak ya, pada saat itu sahabat bisa membedakan kalau itu wahyu, kalau itu memang omongan Nabi ada yang hadis atau syair itu ada nggak ya? Ada. Jadi sebenarnya gini, jadi kalau kita membaca sastra Arab tuh rangkaian kalimat dalam sastra Arab tuh ada dua bentuk. Yang pertama syair, yang kedua nasr. Nasr itu prosa, Pak. Jadi ada puisi, ada prosa. Kalau puisi atau syair itu ada timbangannya. Dan biasanya nanti ada konsistensi rimanya. Kalau terakhirnya rok semuanya, terakhirnya mim semuanya gitu ya. Gitu. Dan namanya syair itu terdiri dari berbait-bait. Satu bait terdiri dari dua bagian. Sadrul bait, ajzul bait. Sadrul bait itu artinya adalah adalah dadanya bait lah, kurang lebih gitu. Artinya pokok bait lah, ini ajzul bait, ini ekornya. Jadi ini dadanya, ini ekornya. Syair itu selalu begitu, Pak. Yang masyhur di kita taruhlah yang biasa dipakai untuk nyanyi-nyanyi salawat itu, Pak. Apa contohnya? Apa contohnya? Tola al-badru alaina min saniyatil wada'i wajib syukru alaina malana lillahi da'i. Nah, gitu ya. Jadi tola al-badru alaina min saniyatil wada'i itu satu bait. Cuma tola al-badru alaina itu kepalanya bait, min saniyatil wada'i itu ekornya bait. Bait kedua, wajib syukru alaina itu kepalanya bait yang kedua, malana lillahi da'i itu ekornya bait yang kedua. Lihat, bait pertama min saniyatil wada'i, bait kedua malana lillahi da'i. Nah, jadi ai itu syair itu punya timbangan. Nah, kalau prosa nggak ada timbangan. Nah, gitu ya. Prosa itu nggak ada timbangan, dia kalimat bebas. Nah, kalimat bebas ini ada yang nyastra, ada yang ilmiah. Nah, gitu. Nah, Quran itu indah, tapi disebut syair nggak bisa, disebut prosa juga nggak bisa. Gitu. Tapi ini indah, gitu, Pak. Nah, nanti ya orang-orang hari itu bisa bedain, wah ini buatan manusia, ini bukan buatan manusia, bisa bedain. Contohnya, Pak, waktu Nabi Muhammad di kota Madinah itu ada orang dari Bani Hanifah, namanya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Nanti setelah Nabi wafat, Musailamah itu ngaku sebagai Nabi. Tapi sebenarnya Musailamah ngaku sebagai Nabi itu sudah sejak Nabi Muhammad masih hidup. Musailamah itu mendeklarasikan bahwa yang turun kepada Nabi Muhammad itu juga turun kepadaku. Gitu. Makanya Musailamah suka ngecek Muhammad dapat wahyu apa. Lalu Musailamah bikin Pak, yang mirip dengan apa yang diberikan oleh Jibril. Nah, suatu ketika Nabi punya sahabat namanya Amr bin As, diutus oleh Nabi untuk ke Bahrain. Dari Madinah ke Bahrain itu melewati Yamamah. Yamamah itu dekat Riyadh. Dari Madinah ngelewatin
Yamamah karena mau ke Bahrain di Yamamah ada Musailamah, dipanggil sama Musailamah, kemudian ditanya, ya itu Muhammad dapat wahyu apa dia? Nah, gitu ya. Kemudian Amr bin As itu menyampaikan beberapa ayat dari Quran tentang gajah. Makanya Musailamah itu pura-pura diem. Ya, sebenarnya Musailamah itu dukun. Dia pura-pura diem. Dan diemnya itu pura-pura Jibril datang ngasih wahyu. Nah, itu setelah diam bentar dia bilang kepada Amr, Jibril juga baru aja nemuin aku, ngasih wahyu. Kemudian dibacakan Al-Fil Malfil wa ma adraka mal fil lahu uzunun apalagi itu wa khurtumut tawil atau apa saya lupa itu. Jadi al-fil gajah, malfil apa itu gajah, wa ma adraka malfil, tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu binatang yang punya telinga dan belalai panjang. Kata si Musailamah itu, Pak. Kemudian Musailamah nanya ke Amr, gimana tadi wahyunya Jibril, bagus atau tidak? Katanya gitu, Pak. Lalu Amr karena ngerti, dia cuma komentar, ya kamu sendiri tahu kok kalau itu bukan wahyu. Nah itu ya. Kenapa? Karena orang Arab hari itu, Quraisy apalagi, yang sastra itu sudah mendarah daging, Pak. Jadi sastra bagi Quraisy itu kayak sihir bagi Bani Israel di Mesir. Gitu, Pak. Kayak dokter zaman Nabi Isa turun. Wah, orang yang bisa ngobatin orang itu kalau zaman Nabi Isa itu ada di mana-mana, Pak. Dan Nabi Musa itu apalagi sebelum Nabi Sulaiman, Pak. Ya, sihir itu kurikulum yang diajarkan di kelas-kelas. Bani Israel itu anak-anak kecil itu kalau mainannya bukan gangsingan, bukan kuartet atau game online, apalagi mainannya sihir, Pak. Main sama temennya, tali dilempar jadi ular itu udah biasa. Gitu. Makanya apa? Mukjizatnya apa? Tongkat. Nah ini masyarakat yang keindahan bahasa itu udah otomatis banget bagi mereka. Makanya Amr mengatakan, ini kamu tahu kok kalau ini bukan buatan Tuhan. Kenapa? Karena Amr cuma menilai dari susunannya. Susunannya begini, Pak. Al-fil gajah, malfil apa itu gajah? Wa ma adraka malfil, tahukah kamu apa itu gajah? Nanti al-qari'ah, kiamat, mal-qari'ah. Apa itu kiamat? Wa ma adraka mal-qari'ah. Tahukah kamu apa kiamat itu? Kalau ini jelas buatan Tuhan, ini bukan. Kenapa? Karena pola A. Apa itu A? Tahukah kamu apa itu A? Pola seperti ini hanya digunakan kalau A itu adalah sesuatu yang besar dan tidak kelihatan mata, masih abstrak. Loh, kiamat itu kan masih abstrak. Makanya ketika bertanya tentang kiamat pakai pola kiamat, apa itu kiamat? Tahukah kamu apa itu kiamat? Masuk.
Tapi kalau gajah, sedangkan gajah itu kelihatan, Pak. Apa itu gajah? Orang yang nanya, apa itu gajah? Itu sudah pasti cacat logikanya, Pak. Loh, gajah itu segede itu loh. Apalagi ditambah, tahukah kamu apa itu gajah? Gimana coba jawabnya? Didefinisikan, dia ini binatang yang punya telinga dan punya belalai yang panjang. Kira-kira Jibril turun cuma pengen jelasin sesuatu yang sudah jelas kayak begitu itu loh, Pak. Nah, itu. Makanya lihat susunan kalimatnya aja, ini bukan buatan, ini buatan manusia. Gitu ya. Allah. Baik, sebelum kita tutup ada lagi? Oke. Ada? Silahkan Pak. Ya. Mereka ini sebenarnya percayakan tangan Nabi atau dia mereka ini relawan untuk Nabi Iya, jadi seperti Abu Bakar, Umar gitu ya. Nah, pertanyaannya jadi mereka ini adalah oke. Kalau mereka ini sebenarnya relawan untuk Nabi. Kalau sekarang dia ada namanya memberi-memberinya. Oke, ya. Oke, ya. Baik. Jadi kalau kita melihat kalau kita melihat Madinah itu sebagai sebuah state, Pak, ya, negara itu, maka seperti Abu Bakar, seperti Umar itu adalah dua orang yang selalu diajak musyawarah oleh Nabi, gitu ya, sehingga nanti ya mereka berdua inilah yang kemudian ya kurang lebih seperti Dewan Syuro, Pak. Nah itu ya. Lah nanti Nabi itu punya wazir-wazir, menteri-menteri, dan salah satu yang disebut Nabi perannya seperti peran menteri itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu ya. Jadi nanti ya menteri-menteri itulah yang kemudian memiliki tugas-tugas membantu ya pekerjaan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW berangkat perang Tabuk kalau saya tidak salah menyebut tahun 9 Hijriah itu Ali nggak diajak. Kemudian Ali diejek sama orang munafik, Pak. Wah, kamu itu cemen, makanya nggak diajak sama Rasulullah gitu. Nah, Ali emosi digituin, Pak. Nyusul Nabi. Rasulullah, aku ikut. Kenapa aku katain cemen, nggak gentle. Nah, gitu. Lalu Nabi bilang, udahlah, apakah kamu tidak ridho posisimu dengan aku itu seperti posisi Harun dengan Musa. Waktu Musa di 40 malam di Gunung Sinai mau dapat kitab Taurat, maka Musa meminta Harun untuk jaga keluarganya. Nah itu wazir, Pak ya. Oke, jadi nanti Nabi itu memberikan penugasan untuk membantu
tugas beliau. Itu makanya nanti ada sahabat Nabi yang tugasnya menjaga dokumen-dokumen rahasia, data-data orang munafik, fitnah-fitnah yang nanti akan terjadi sepeninggal Nabi, akan ada apa, akan ada apa, akan ada apa. Itu yang megang dokumennya adalah Hudzaifah bin Yaman. Itu nanti ada lagi Nabi sebut Nabi mengatakan wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'ad. Sahabatku ini yang paling paham urusan halal haram, berarti masalah hukum, itu Mu'ad bin Jabal. Itu bantu nanti. Gitu. Nah, nanti urusan pengajaran dan pendidikan, karena nanti begitu banyak orang yang masuk Islam di akhir-akhir dakwah Nabi itu, Pak. Ya enggak semuanya kemudian langsung satu-satu belajar sama Nabi, diajarin Quran, enggak, Pak. Orang-orang itulah yang kemudian ada bagian-bagian pendidikan itu yang ditunjuk, pura-pura ahli-ahli baca Quran yang ditunjuk untuk ngajarin saudara-saudaranya yang baru masuk Islam. Jadi secara konsep ini sudah dibuat, nah, gitu ya. Nanti ada yang ngurusi kendaraan-kendaraannya Nabi, gitu. Ada yang menulis wahyu yang turun. Jadi ada bagian-bagian itu dan itu diatur oleh Nabi. Nanti ada yang urusan dapur, masak kalau Nabi ada tamu, apalagi setelah penaklukan kota Mekah, tahun 8 penaklukan kota Mekah, tahun 11 Nabi wafat. Dari tahun 8 sampai tahun 11 itu waro'aitana saya dukhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Begitu datang sebagai tamu, Nabi jamu. Nabi sudah punya sahabat-sahabat yang ditugasi untuk urusan logistik. Nah, gitu tuh Pak. Jadi ada pembagian kerja. Nah, makanya secara konsep Nabi sudah meletakkan kalau kita memandang Madinah itu sebagai sebuah state, maka secara konsep negara Nabi sudah meletakkan itu. Gitu ya Pak ya. Nah. Makanya nanti setelah Nabi wafat, Abu Bakar jadi pemimpin menggantikan Nabi, makanya namanya khalifah. Khalifah itu pengganti. Artinya, karena dia menggantikan tugasnya Rasulullah. Nah itu. Nanti Abu Bakar juga buat itu. Siapa yang diajak musyawarah, sehingga keputusan keluarnya dari situ. Nggak nanya orang di pinggir jalan. Gitu Pak. Nanti ada yang bagian baitul mal. Nanti ada yang ngurusi kesehatan. Oh, zaman Nabi sudah ada rumah sakit, bangunan tenda di dekat Masjid Nabawi. Itu ya. Dan itu salah satu sahabat yang pertama kali diamanahi untuk ngurusi tenda. Yang tenda itu tujuannya adalah untuk mengobati orang-orang yang sakit, itu adalah Nusaibah. Nah, ya, jadi rumah sakit sudah ada, gitu, secara konsep. Oke, gitu ya Pak ya. Baik, sampai di sini dulu ngaji kita hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.